Mira, yo he hablado con los dos. Vinicius me dice una cosa, Prestiani me dice una otra cosa. Yo no quiero ser rojo. Ya, secara menyakitkan Benfica asuhan Mourinho secara menyakitkan dipaksa akan koper lebih dulu setelah dipermalukan Real Madrid dalam 2 leg. Dan di leg kedua, niat permalukan Madrid di Bernabeu, Benfica harus tumbang di laga dengan skor tipis 2-1. Namun, di balik kekalahan itu ternyata ada penyebab dan faktor mengapa Benfica asuhan Mourinho bisa tumbang di laga ini. Lantas apa saja penyebab faktor dan alasan dari kekalahan Benfica ini? Mari kita bahas secara tuntas. Yang pertama, absennya Jose Mourinho di pinggir lapangan. Salah satu faktor paling menentukan dalam kekalahan Benfica adalah tidak hadirnya Jose Mourinho di pinggir lapangan. Hukuman kartu merah yang ia terima pada leg pertama membuatnya hanya bisa menyaksikan pertandingan dari tribun, jauh dari area teknis tempat biasanya ia mengendalikan jalannya laga. Dalam pertandingan sebesar Liga Champions, kehadiran pelatih bukan sekedar formalitas. Akibatnya, Benfica terlihat kehilangan kontrol emosional dan arah strategis saat pertandingan mulai berubah. Momentum yang seharusnya bisa dipertahankan justru perlahan lepas karena kurangnya komando langsung dari figur pemimpin utama mereka. Yang kedua, mental Liga Champions Real Madrid yang lebih matang. Saat Benfica berhasil mencetak gol pembuka dan membuat agregat kembali seimbang, situasi sebenarnya berada di pihak mereka. Namun Real Madrid menunjukkan pengalaman khas tim besar di Liga Champions. Mereka tidak panik, tetap tenang dan langsung merespons tekanan dengan gol balasan cepat. Gol balasan cepat Madrid menjadi bukti bagaimana pengalaman berbicara. Mereka memahami bahwa pertandingan besar tidak dimenangkan dengan emosi, melainkan dengan ketenangan. Saat Benfica terbawa euforia gol, Madrid justru bermain dengan kepala dingin. Dan disitulah pertandingan mulai berbalik arah. Yang ketiga, momentum hilang terlalu cepat. Gol cepat Benfica seharusnya menjadi titik kebangkitan. Akan tetapi, kegagalan menjaga konsentrasi setelah unggul justru menjadi awal masalah. Real Madrid langsung menyamakan kedudukan hanya beberapa menit kemudian. Gol cepat tersebut bukan hanya mengubah skor, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri Benfica. Para pemain mulai terlihat ragu, tempo permainan menurun, dan keyakinan yang sempat muncul perlahan menghilang. Dalam laga knockout Liga Champions, kehilangan fokus selama 1 atau 2 menit saja dapat mengubah seluruh cerita pertandingan. Dan Benfica merasakannya secara langsung. Yang keempat, strategi bermain terlalu terbuka. Ambisi Benfica untuk mengejar kemenangan membuat mereka tampil lebih menyerang. Namun keputusan tersebut justru membuka ruang besar di lini pertahanan. Tanpa keseimbangan defensif yang kuat, area sayap menjadi celah yang terus dimanfaatkan Real Madrid. Ketika garis pertahanan naik terlalu tinggi, Benfica memberikan kesempatan ideal bagi Madrid untuk melancarkan serangan balik. Tanpa arahan langsung Mourinho untuk menyesuaikan struktur permainan saat tekanan meningkat, Benfica gagal menutup celah tersebut. Yang kelima, tekanan atmosfer Santiago Bernabeu Stadium. Bermain di Bernabeu selalu menghadirkan tekanan psikologis tersendiri bagi tim tamu. Setelah Real Madrid membalikan keadaan, dukungan supporter semakin mengguncang mental Benfica. Permainan mereka menjadi terburu-buru, keputusan di lapangan kurang tenang, dan organisasi tim mulai kehilangan stabilitas. Dalam atmosfer seperti itu, setiap kesalahan kecil terasa semakin besar. Kesimpulannya, kekalahan Benfica bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi antara absennya pelatih utama, hilangnya momentum, kesalahan strategi serta ketangguhan mental Real Madrid di panggung UEFA Champions League. Pada akhirnya, pertandingan ini kembali menunjukkan bahwa di Liga Champions bukan hanya kualitas permainan yang menentukan hasil, tetapi juga pengalaman, kepemimpinan, dan kemampuan bertahan di bawah tekanan terbesar. Lantas bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Dan terakhir yang terpenting, woi subscribe woi!
Malam panas di Eropa, lampu sorot menyala. Bernabeu jadi saksi siapa yang benar-benar raja. Dendam di bawah, ambisi membara, tapi pulang siapa yang tertunduk kepala. Mourinho datang dengan rencana besar, katanya mau bikin Madrid gemetar. Benfica percaya, mimpi dibakar. Gol cepat bikin stadion bergetar. Menit 15, Rafa bikin sunyi, putih terdiam, tribun pun sepi. Agregat imbang, harapan tinggi, seolah malam ini bukan milik Madrid lagi. Tapi tunggu dulu, ini tanah para juara. 2 menit cukup untuk balas semua. Valverde kirim umpan penuh daya, Tchouaméni sambut, gol tercipta. Bernabeu bangkit, suara menggelegar. Mental baja tak pernah pudar. Kau boleh cetak, kau boleh berharap, tapi di rumah ini Madrid tak pernah gelap. Ini tarian kedua di Bernabeu, dendam dibayar tanpa ragu. Kau hina dia, kau coba jatuhkan, tapi dia bangkit balas dengan gol penentu. Tarian kedua di Bernabeu, lampu sorot jadi saksi waktu. 2 kali kalah, 2 kali luka, dan Liga Champions tinggal kenangan buatmu. Babak kedua, tensi meninggi, semua mata tertuju ke sisi kiri. Nomor 7 bawa bara di hati, Vinicius lari tak bisa dihenti. Dari hinaan jadi motivasi, dari tekanan jadi energi. Satu bek lewat, satu lagi mati langkah. Tembakan tajam, jaring pun pasrah. Koko, stadion meledak, putih bersorak, lawan terhenyak. Dan setelah itu, kau tahu apa? Joget lagi persis seperti pertama. Bukan cuma gaya, bukan sekadar selebrasi, itu simbol harga diri. Kau coba jatuhkan mentalnya, dia jawab dengan aksi nyata. Di tribun sana wajah membeku, Mourinho terdiam tanpa kata. Datang ingin permalukan tuan rumah, pulang justru membawa luka. 2 laga, 2 cerita, hasil sama, akhir berbeda. Ambisi besar, mimpi yang patah, di Eropa mental juara yang menang. Ini tarian kedua di Bernabeu, dendam dibayar tanpa ragu. Kau hina dia, kau coba jatuhkan, tapi dia bangkit balas dengan gol penentu. Tarian kedua di Bernabeu, putih berdiri lawan membisu. Real melaju ke 16, Benfica gugur, mimpi pun pupus. Ini bukan cuma soal skor, ini tentang hati yang tak pernah luntur. Madrid melangkah, Eropa menunggu, dan tarian itu akan selalu kau ingat selamanya. Malam panas di Eropa, lampu sorot menyala. Bernabeu jadi saksi siapa yang benar-benar raja. Dendam di bawah, ambisi membara, tapi pulang siapa yang tertunduk kepala. Mourinho datang dengan rencana besar, katanya mau bikin Madrid gemetar. Benfica percaya, mimpi dibakar. Gol cepat bikin stadion bergetar. Menit 15, Rafa bikin sunyi, putih terdiam, tribun pun sepi. Agregat imbang, harapan tinggi, seolah malam ini bukan milik Madrid lagi. Tapi tunggu dulu, ini tanah para juara. 2 menit cukup untuk balas semua. Valverde kirim umpan penuh daya, Tchouaméni sambut,